Halo, ini Masuk Akal. Saya Aryo Bimo. Episode kali ini kita mulai dari sebuah peristiwa yang kelihatannya sederhana, tapi dampaknya besar dan perdebatan publiknya sangat panas. Kita bicara soal parkir liar dan KUHP baru. Kamis 5 Februari 2026, sekitar siang hari. Lokasinya jelas, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sebuah video viral memperlihatkan cekcok panas antara petugas dinas perhubungan dengan sejumlah warga. Peristiwa ini diduga dipicu oleh penertiban parkir sembarangan. Adu mulut terjadi, emosi naik, situasi memanas, bahkan nyaris berujung bentrokan fisik. Sebelum akhirnya warga lain turun tangan meleraikan agar tidak terjadi kekerasan. Video ini menyebar luas. Kolom komentar penuh dengan opini. Ada yang membela petugas, ada yang membela warga, ada juga yang langsung menyimpulkan negara sedang kejam kepada rakyat kecil. Dan hampir bersamaan dengan itu muncul berita lain. Mulai 2 Januari 2026, KUHP baru resmi berlaku. Judulnya keras. Juru parkir liar bisa dipidana penjara maksimal 9 tahun. Publik kaget. Emosi kembali naik. Di podcast ini kita tidak mulai dari kemarahan. Kita mulai dari struktur hukum. Karena dalam negara hukum, tidak semua perbuatan yang tidak disukai otomatis menjadi tidak pidana. Dan tidak semua penegakan hukum boleh disebut kriminalisasi. Istilah parkir liar bukan istilah hukum pidana, ini istilah sosial. Yang dalam hukum bisa jatuh ke dalam beberapa rejim aturan yang berbeda. Dalam banyak kasus, parkir liar adalah pelanggaran administratif berdasarkan peraturan daerah tentang ketertiban umum atau parkir. Konsekuensinya bukan penjara, melainkan penertiban, derek, atau denda administratif. Namun parkir liar juga bisa menjadi pelanggaran lalu lintas, khususnya jika ada rambu dilarang parkir. Dalam situasi ini, pengendara dapat dikenakan tilang dan masuk kategori tindak pidana ringan. KUHP baru tidak mempidanakan parkir liar sebagai satu perbuatan. Yang diatur adalah perbuatan yang mengganggu ketertiban umum. Asas legalitas menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana jika tidak ada aturan pidananya. Nullum crimen, nulla puna sine lege. Pidana hanya boleh dijatuhkan jika perbuatannya diatur jelas, unsurnya terpenuhi, dan subjek hukumnya tepat. Kriminalisasi bukan sekedar seseorang diproses hukum. Kriminalisasi adalah memaksakan hukum pidana pada perbuatan yang seharusnya administratif, tanpa dasar hukum. Menertibkan parkir bukan kriminalisasi. Kriminalisasi terjadi jika pidana dipaksakan tanpa unsur dan dasar. Subjek pertama dalam kasus ini adalah pengendara kendaraan bermotor. Ia bisa melanggar perda atau aturan lalu lintas. Sanksinya administratif atau tilang. Namun, jika melawan petugas dengan ancaman atau kekerasan, maka masuk pidana. Subjek kedua, juru parkir liar. Jika membantu dan menerima sukarela, bukan pidana. Namun jika ada pemerasan, intimidasi, ancaman, atau penguasaan ruang publik, maka pidana berlaku. Ancaman pidana berat adalah batas maksimum, bukan hukuman otomatis. Ia relevan jika ada kekerasan, pemerasan, atau tindakan terorganisir. Hukum pidana adalah ultimum remedium. Masalah parkir adalah masalah tata kota, transportasi, dan ekonomi informal. Jadi solusinya, manajemen parkir, transportasi publik, dan kebijakan transisi. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan bahwa parkir liar tidak otomatis pidana. KUHP baru tidak mengkriminalisasi wong cilik. Asas legalitas adalah pagar hukum. Kalau jalan mau tertib, negara harus hadir dengan solusi. Kalau mau cari nafkah, jangan pakai ancaman. Saya Aryo Bimo, ini Masuk Akal. Sampai jumpa di episode berikutnya.